Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Maf'ul Sadia, NRP 4103191121, kelas 2 D3 MMB PS3 Lamongan. Alamat saya Desa Mantup, Dusun Mantup Selatan, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Awalnya penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Nah, pada tahun 1950 komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia. Pada tahun 1973 ke atas dikenal sebagai kelahiran dari internet atau jaringan internet. Terdapat dua orang ahli, yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn. Mereka membuat sebuah gagasan besar yang menjadi cikal bakal terciptanya internet atau international network. Jaringan komputer hingga saat ini ada 3 jenis jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN itu Local Area Network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, dan memiliki peralatan jaringan sendiri dan interkoneksi yang dikelola secara lokal. MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna dengan sumber daya komputer pada sebuah area geografis atau area yang lebih besar. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi yang membentang di atas jarak geografis yang sangat luas, seperti seluruh negara atau seluruh dunia. Jaringan komputer jenis WAN biasanya terdiri dari beberapa jenis jaringan yang lebih kecil, seperti LAN atau MAN. Arsitektur jaringan komputer adalah tata cara penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan agar satu komputer dengan komputer lainnya dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data. Ada 3 bentuk arsitektur jaringan komputer, yaitu 1. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer, semua komputer memiliki posisi setara atau sejajar. Dalam hierarki yang sama, setiap komputer dapat menjadi klien terhadap komputer peer lainnya. Setiap komputer dapat pula berbagi sumber daya dengan komputer yang berada dalam jaringan peer-to-peer ini. Nah, sumber daya ini diletakkan secara desentralisasi pada setiap anggota jaringan dan tidak memerlukan administrator jaringan. Yang kedua, jaringan klien atau server. Nah, perangkat lunak yang mengontrol keseluruhan kerja jaringan berada pada server. Jaringan ini bisa diatur setiap klien harus log on ke server sebelum bisa memanfaatkan sumber daya yang terhubung ke server.
Server lalu mengotentikasi klien untuk memverifikasi bahwa komputer yang digunakan klien tersebut memiliki izin untuk logon ke jaringan dengan memeriksa username dan password klien tersebut terhadap database pada server. Yang ketiga, jaringan hibrid. Jaringan ini merupakan gabungan dari sifat pada jaringan peer-to-peer dan client atau server. Sifat jaringan peer-to-peer digunakan untuk hubungan antara setiap komputer yang terhubung dalam jaringan komputer yang ada, sehingga data bisa terjadi karena komputer dengan hierarki yang sama, karena setiap komputer dapat berfungsi sebagai server maupun klien. Sedangkan sifat jaringan server digunakan untuk memfasilitasi setiap komputer dengan hubungan internet. Jadi komputer server dihubungkan ke internet service provider atau ISP, sehingga komputer klien yang terhubung dalam jaringan juga dapat melakukan akses internet. Standarisasi komputer. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi ini adalah dapat digunakan banyak orang. Misal ya, untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya. Jadi intinya, sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik, yang kemudian memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan komputer vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Tren jaringan komputer. Ada beberapa matrik mengenai seperti apa tren jaringan komputer ke depan. Satu, beragam layanan berbagai jaringan, misalnya telepon, radio, televisi, dan jaringan data komputer yang tradisional masing-masing memiliki versi individual dari 4 elemen dasar jaringan. Dulu, setiap layanan tersebut memerlukan teknologi yang berbeda untuk membawa sinyal komunikasi masing-masing. Yang kedua, jaringan yang menyatu. Kemajuan teknologi memberi kita kemampuan untuk menggabungkan berbagai jaringan yang terpisah tadi menjadi satu platform. Suatu platform yang didefinisikan sebagai jaringan yang menyatu. Aliran dari suara, video, dan data berjalan melalui jaringan yang sama. Yang ketiga, perencanaan masa depan. Kecepatan terjadinya pengembangan berbagai aplikasi baru dapat dianggap sebagai akibat dari ekspansi internet yang sangat cepat. Ekspansi tersebut telah menciptakan basis pengguna yang lebih luas untuk berkomunikasi ataupun memanfaatkan layanan yang diberikan. Jaringan manusia ada di mana-mana. Selanjutnya, dasar model TCP atau IP. TCP
TCP/IP itu Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah suatu set aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain di jaringan komputer tanpa melihat perbedaan jenis hardware. Ada lapisan TCP/IP beserta fungsinya, yaitu Network Access, berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Misal Network Access layar terbawah dari model TCP atau IP. Yang kedua, Internet, berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Yang ketiga, Transport, berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket, yaitu TCP dan UDP. Yang keempat, Application, berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan, yaitu FTP, HTTP, SNMP bekerja pada lapisan ini. Selanjutnya ada Internet Working. Internet Working ini adalah jaringan di bawah administrasi yang sama, umumnya tersebar secara geografis. Mungkin ada kebutuhan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda dengan jenis yang sama dan jenis yang berbeda. Routing antara dua jaringan disebut Internet Working. Selanjutnya, perangkat jaringan. Perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Macam-macam perangkat jaringan komputer, yaitu ada router, wireless data, LAN card, perangkat bridge. Nah, itu router sendiri itu sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Untuk wireless data, ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. LAN card ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Tapi pada LAN card ini harus menggunakan kabel biar data dapat sampai ke perangkat lainnya. Yang terakhir, perangkat bridge. Ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Selanjutnya ada hub. Pada komputer digunakan untuk sebagai server, membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu, dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Prinsip kerja hub ini ialah dengan cara menyalin sekumpulan atau paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu dan membagikan kepada seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Selanjutnya ada switch, yang merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Sementara fungsi utamanya switch ini
adalah untuk menerima sinyal mengirimkan data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Selanjutnya kabel. Kabel ini merupakan penghantar arus dari dan ke sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan ke perangkat komputer dan biasanya berjenis unshielded twisted pair atau UTP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir ada modem, merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital sehingga komputer dapat dijalankan. Sekian penjelasan tentang jaringan komputer dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.